Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Mintarsi, NPM 1951010100, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Saya di sini akan menjelaskan materi keseluruhan dari mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Bagian-bagian yang termasuk dalam makalah ilmiah adalah identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan Al-Quran dan hadis, konsep dan pembahasan 1, konsep dan pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan dan referensi. Untuk menentukan judul dalam pembuatan paper atau makalah ilmiah yang spesifik, kita harus memiliki beberapa variabel, yang contohnya seperti X1 pertumbuhan ekonomi, X2 kesejahteraan, dan Y indeks pembangunan manusia. Sehingga judul yang dapat kita gunakan adalah analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan Islami terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia menurut perspektif Islam. Yang selanjutnya, dalam membuat paper atau makalah ilmiah, terlebih dahulu mencari ide penelitian dan referensi, sehingga kita dapat dengan mudah mencari ide penelitian dan referensi melalui Google Scholar, mengikuti webinar terbaru, mencari jurnal keluaran terbaru. Untuk cara mencari referensi, kita dapat mencarinya langsung pada aplikasi Google dan buku. Untuk memudahkan kita dapat menggunakan aplikasi Mendeley sehingga kita tidak perlu mengetik secara manual referensi yang akan kita gunakan. Untuk menulis atau membuat makalah ilmiah, kita harus memiliki 3 poin penting yang terdiri dari abstrak, tujuan, dan metode. Abstrak adalah hal yang mengenai atau yang menggambarkan paper atau makalah tersebut, yang biasanya dalam abstrak terdapat masalah bagian secara umum dalam paper, metode penelitian, hasil dari paper tersebut, yang biasanya berjumlah 250 kata. Poin-poin penting dalam pendahuluan adalah latar belakang yang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis atau karya ilmiah dibentuk, dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan harus disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Research gap adalah perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut antara lain teori dan praktek, serta perbedaan hasil penelitian terdahulu. Untuk tujuan paper atau makalah ilmiah, kita harus berisi isi abstrak. Tiap paragraf harus memiliki referensi. Hindari dari blog web, bisa menggunakan buku, jurnal ilmiah, rangkuman, dan temu lapangan. Landasan Al-Quran dan hadis biasanya digunakan untuk menguatkan hasil dari penelitian tersebut. Untuk metode, terdapat 2 metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dapat mendeskripsikan narasi pada topik penelitian yang toolsnya adalah wawancara, dokumen, dan observasi. Sedangkan metode kuantitatif dengan menguji pengaruh yang toolsnya adalah kuesioner dan alat uji statistik seperti eViews. Untuk selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis selalu mencakup hasil penelitian terdahulu yang mendukung, hasil penelitian yang tidak mendukung, teori dan konsep yang mendukung, serta argumentasi dari penulis itu sendiri. Pengembangan hipotesis akan bermanfaat pada bab 4 atau hasil dan pembahasan. Pengembangan hipotesis
adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Untuk poin-poin dalam menulis paper, ada berbagai macam bentuk secara umum, yang biasanya terdiri dari pendahuluan, literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.